kita memikirkan perkara karakter-karakter yang susah. Sudah seharusnya karakter-karakter itu dibuang. Saatnya kita memikirkan bagaimana kalau zaman ini sudahlah di ujung tanduk, sehingga kita fokus di dalam menungso kedatangan Elohim. Nggak masanya lagi pelihara-pelihara ketegar-tengkukan, kekerasan hati, kemalasan. Nggak ada waktu lagi untuk hal itu, ya. Waktunya sungguh-sungguh, karena anti Hamasya ini benar-benar telah berdiri, bahkan mereka sesungguhnya telah menyatakan diri. Hanya nggak ditunjukkan saja, oh ini saya, nggak seperti itu. Tetapi mereka menunjukkan dengan apa? Banyak hal. Bagaimana mereka sudah mulai menguasai dunia. Lihat, apakah hidup manusia ini tidak diatur? Masih enak kalau hidup diatur oleh peraturan Elohim, ya. Ngerinya manusia di zaman ini hidup diatur oleh peraturan apa? Manusia, ya. Lahir anak bayi dibuat peraturan, umur sekian harus dianjus katanya, ya kan? Peraturan dari mana itu coba? Dan apakah memang terbukti kalau itu untuk menyesatkan? Menyehatkan, apakah terbukti? Ya, anak umur sekian wajib begini, wajib begitu, wajib begini. Ya, kemarin saya mendengarkan penjelasan 6 tahun SD, ya, baru menengah berapa tahun? Sekolah menengah berapa tahun? 6. Menengah pertama, menengah akhir, ya. Sekolah menengah SD 6 tahun, ya. Sekolah menengah 6 tahun, perkuliahan sampai dapat masternya 6 tahun. Jadi 6. Barang-barang yang kita miliki banyak, produk mereka banyak, ya. Jadi dipelajari. Ini kita semua. Saya kaget dan terkaget-kaget dengan icon daripada Apple. Ya, ternyata itu mengandung makna yang luar biasa. Ya, itu menggambarkan apa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Coba lihat, kalau handphone, nggak usah aku kasih tahu mereknya, pokoknya lambangnya Apple, ada bekas gigitan kan. Nah, ternyata di dalamnya ada apa? Dan kita mempelajari spirit, ya. Coba dicek, mohon maaf ya Bu, ya. Jadi coba dicek, kebanyakan orang berlomba-lomba untuk high class, ya. Nah, ini handphone saya hanya harga berapaan ini? Saya tidak tahu. Coba handphone saya kalau sudah yang si Apple itu tadi, ya kan? Kebanyakan orang tunjuk-tunjuk, iya, gambar Apple-nya maksudku, ya kan? Nah, saya nggak bisa sebut nama, ya. Yang ada gambar apel yang digigit, ya. Nah, orang kalau punya handphone seperti itu kebanyakan gimana coba? Menunjukkan, oh ini saya, harga saya, ya. Termasuk anak muda, ya. Kalau handphonenya sudah seperti itu, tidak masuk tas lagi, pegang di tangan, megangnya pun seperti ini, ya. Oh ini bukan itu, ini murah-murah. Saya mencontohkan. Nah, apa spirit yang ditaruhkan di sana? Bagaimana manusia terjerat, ya, ke dalam rancangan-rancangan mereka, penguasa-penguasa dunia, rancangan-rancangan si jahat yang menjatuhkan akhlak manusia, karakter manusia, dan membuat manusia untuk meninggikan diri. Ini jangan dikomplain lagi, ya. Kemarin saya beritahukan tentang baju hitam, komplain luar biasa, tapi saya tersenyum dalam hati, ya. Nah,
Sebenarnya saya tidak mengejas, saya tidak ngejas orang pakai baju hitam begitu, bukan. Saya sampaikan, coba alangkah indahnya di saat seorang pemberita firman itu memakai warna yang mencerminkan gambaran daripada surga kemuliaan, ya. Nah, protes semua, pendeta-pendeta banyak masuk, cap, ya. Tapi salam kenal. Saya hanya memperkatakan fakta, ya. Karena sesungguhnya ditanya-tanya jemaat pun banyak, iya sih Bu. Lebih enak sih kelihatan kalau altar itu kelihatan bersih putih, ya. Di depan pun pakaiannya putih, bukan karena saya pakaian putih, oke jangan putih, biru muda, warna gold, ya, warna-warna kemuliaan. Nah, warna ungu, ya, warna hijau, seperti itu. Janganlah pula hitam, ya. Protes semua, apalagi pecinta hitam. Karena dulu Ibu Heni juga pecinta hitam, sekalipun kulit saya hitam, tapi sebelum di dalam Elohim kesukaan saya warna hitam. Makanya dulu baju saya banyak warna hitam, ya. Nah, jadi itu sebenarnya hanya gambaran-gambaran saja, ya. Karena di sana yang paling saya tekankan, bagaimana kita di altar itu melayani harus benar-benar di dalam kekudusan. Altar itu kudus, tidak bisa sembarangan di altar. Ini pun bukan saya hari ini, tetapi Elohim katakan kita sudah memilih WL. Elohim katakan tidak bisa. Ya saya harus siap sedia, baik tak baik waktunya. Nah, hal seperti ini yang Elohim mau. Kalau altar itu bukan pentas seni, bukan panggung untuk kita mengaplikasikan, ya. Bukan tempat kita itu untuk pertunjukan, menunjukkan suara yang bagus, gerakan yang bagus, ya. Bukan, altar bukan seperti itu, ya. Apalagi saya melihat kalau sudah ada KKR, ya, ada lagu katanya seperti itu. Apa seperti itu untuk memuji Elohim, ya. Jadi bukan seperti itu yang Elohim mau. Kita jangan serupa dan sama dengan dunia ini, ya. Nah, jadi ini saya singgung lagi nih masalah benda, kemarin masalah warna, ya. Saya hanya mau memberitahukan kepada saudara bagaimana mereka bekerja, bahkan dari segala apa yang kita pergunakan, ya. Di sini pentingnya kita untuk mencari informasi-informasi yang dihubungkan dengan hal-hal rohani dan memang benar. Kemewahan dunia itu untuk apa? Apakah itu untuk Elohim? Apakah untuk kemuliaan Elohim dinyatakan, ya? Salomo sekalipun dia megah, bukan berarti dia menyombongkan diri dengan kekayaan yang dia miliki. Sekalipun ada cerita dia terjatuh bukan karena kesombongan, ya. Dia tidak pernah menyombongkan diri dengan harta yang dia miliki. Tetapi di zaman ini manusia berlomba-lomba untuk apa? Supaya kelihatan, wah dia dapat manusia. Tanpa disadari manusia berlomba-lomba hidup dengan penilaian manusia. Padahal kita harus hidup dengan penilaian Elohim, ya. Apapun yang kita kerjakan itu hendaklah kita hidup untuk penilaian Elohim. Nah, melalui benda tadi, apakah ada impartasi? Ya ada. Melalui film ada. Melalui lagu ada. Impartasinya itu bahkan besar. Nah, tadi yang saya katakan, setelah kami pelajari semuanya, memang benar mereka masuk melalui apa? Ya barang-barang, ya. Bahkan peralatan-peralatan yang kita pakai. Nah, saya cerita sedikit tentang si yang gambar apel yang digigit ini tadi, ya. Ternyata ada sesuatu, ya, sejarahnya dan apa yang ditaruhkan di dalamnya. Nah, kebanyakan keangkuhan hidup. Padahal sebenarnya fungsinya dengan handphone yang lain sama nggak sama?
paling bedanya dibuat sedikit ya. Salah satu yang mengetahui tentang peralatan-peralatannya si handphone, dia mengatakan bahkan handphone yang mahal itu biayanya hanya berapa? $10 katanya. Tetapi manusia mau ditipu daya dengan nilai puluhan juta. Padahal modalnya hanya $10 katanya. Ya. Nah, jadi keangkuhan hidup ada di sana. Supaya kita sadari. Makanya kita berusaha untuk membeli sesuatu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saat kita membeli sesuatu untuk apa yang kita butuhkan, perlukan, ya, bukan Elohim tidak bukakan jalan, tetapi janganlah segala sesuatu itu untuk kepuasan atau hasrat kita saja. Ya. Nah, jadi si anti Hamasyah ini telah melakukan segala sesuatu untuk menguasai dunia dalam hal apapun, ya, baik dalam kesehatan, pendidikan, apalagi politik, keuangan. Mereka telah susupi dan masuki, dan kita hidup diatur oleh manusia. Dan pada akhirnya, di saat mereka semakin menyatakan diri untuk menguasai perekonomian, kita pun berdiri tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya. Dan bagi orang yang mempertahankan kebenaran akan teraniaya. Bagi orang yang tidak kuat akan mereka cerah. Ya. Dan mereka si anti Hamasyah ini akan tetap berusaha untuk menyesatkan umat-umat Elohim. Jadi jangan sampai terjatuh, jangan sampai tersesat. Ya. Apakah mereka tidak mengenal Yahushua? Bukan. Elohim? Ya, mereka mengenal Elohim. Ya. Dari segi agama, mereka bahkan sama. Ya. Mereka juga memuji Elohim, tetapi anti kepada Yahushua. Nah, ada dua versi ini, anti kepada Yahushua yang memang sama sekali tidak menerima Yahushua itu. Nah, anti Hamasyah itu adalah satu orang-orang yang meninggikan diri tadi, yang menjadikan mereka sebagai juru selamat. Jadi hati-hati, di akhir zaman mereka akan bekerja lebih giat lagi, ya. Nah, pentingnya bagi kita untuk kita lakukan apa? Ini kita akan lemah. Yerusalem akan lemah. Yerusalem adalah saudara dan saya, bukan menakut-nakuti. Ya. Lemah dalam hal apa? Bukan dalam hal iman. Iman kita akan selalu teguh, tidak akan tergoyahkan. Tetapi di saat iman kita teguh, di saat iman kita tidak tergoyahkan, di sana jasmani kita akan terompong dan dirompong. Kita akan teraniaya. Karena segala akses akan ditutup bagi orang-orang yang mempertahankan kebenaran, bagi orang yang tidak tunduk kepada anti Hamasyah itu, bagi orang yang tidak tunduk kepada peraturan-peraturan mereka yang telah meninggikan diri. Apa yang mampu untuk menyelamatkanmu di masa itu? Apa yang mampu untuk menghiburmu di masa itu? Lihat penderitaan yang dialami oleh Daud. Banyak sekali penderitaannya. Apa yang dia lakukan menjadikan dia tetap kuat? Coba kita yang ada di sini, ya, kalau ngantuk hanya keluar. Ada yang ngantuk? Nah, kalau ngantuk cuci muka. Ya, coba apa pertanyaan saya barusan? Apa yang dilakukan Daud ketika dia benar-benar dirundung segala kesusahan, diliputi segala kesusahan, minta pertolongan kepada Elohim. Apalagi di kita dulu, apa di kita? Jadi apa yang dilakukan Daud di saat dia benar-benar dilanda kesusahan?
Ada yang tahu? Curhat sama Tuhan katanya. Meratap. Apa Pak Isra? Memuji dan menyembah. Itulah yang Daud lakukan di saat dia ditempa berbagai ujian, pencobaan, kesusahan. Dia selalu datang memuji dan menyembah Elohim, sehingga di sana dia diberi kekuatan yang baru. Makanya dibaca Mazmur sampai selesai. Ya, dia tidak mengingat bagaimana susahnya dia, walaupun dia tetap curhat ya sama Elohim, tetapi dia melakukan pujian, penyembahan, dan di sanalah dia mendapat dan memperoleh kekuatan yang baru. Di saat masa aniaya pun akan menimpa, ya, karena who knows, siapa yang tahu kita ketemu dengan masa itu atau tidak, ya. Tapi yang jelas, persiapkan hidupmu di saat anti-Hamasya itu benar-benar menyatakan diri. Persiapkan hidupmu, kalaupun harus teraniaya oleh karena apa? Kebenaran. Sebab berbahagia dan bersukacitalah engkau yang dicela, engkau yang dianiaya oleh karena apa? Kebenaran, sebab upahmu besar di surga. Tetap kita harus persiapkan hidup kita, tetap kita harus persiapkan hati kita, mental kita untuk menghadapi masa-masa itu. Karena segala sesuatu akan ditutup bagi orang-orang yang percaya dia penuh. Lihat video kemarin ya, siapa yang diserang iblis itu? Apakah yang tidak percaya kepada Elohim? Yang percaya yang diserang oleh si iblis di masanya itu, ya. Namun percayalah, sekalipun aniaya harus kita derita, bahkan bukan hanya aniaya, sekalipun kematian harus kita derita untuk mempertahankan kebenaran, maka percayalah, kematian itu hanya jalan untuk bertemu Elohim. Siapa yang mau bertemu Elohim? Dikatakan hanya orang yang kuduslah yang bisa melihat Bapa, ya. Berjuanglah untuk itu, untuk pencapaian kekudusan itu. Banyak hal yang harus kita lalui, banyak hal yang harus kita lewati, banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Tetapi hendaklah kita senantiasa tahan uji. Apapun itu, tahan ujilah dalam segala hal. Tadi saya sampaikan, untuk supaya kita memperoleh kekuatan di saat anti-Hamasya itu berdiri, yang penting kita lakukan adalah apa? Memuji dan menyembah. Pesan Tuhan bagi kita, pesan Elohim. Ya, ini tanggal 2 November. Sekarang tanggal berapa ya? 9. Pas ya? Ini yang saya bilang saya lupa membacanya. Jadi saya bacakan kepada kita semua, ya. Jangan pernah biarkan hari-harimu berlalu tanpa puji-pujian di hadapanku. Khususkanlah waktumu bersekutu denganku di dalam setiap hari-hari. Khususkan, ya. Jadi setiap hari kita harus memberi waktu yang khusus kepada Elohim untuk bersekutu dengan, supaya musuh-musuh dihalaukan daripadamu, karena kuasa di dalam puji-pujian begitu besar. Karena puji-pujianlah yang diinginkan oleh si jahat daripada engkau. Jadi kenapa puji-pujian ini berkuasa? Karena sungguh si jahat menginginkan puji-pujian itu terhadap dia. Karena inilah yang dia inginkan waktu di surga, supaya puji-pujian itu diberikan kepada si jahat.
itu tadi. Itulah yang menyebabkan pemberontakan itu, dan itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan beserta sepertiga para malaikat sorga. Dan apa yang akan dia kerjakan? Apakah dia akan berhenti untuk menuntut puji-pujian itu dari dunia ini? Tidak. Dia tetap menarik manusia untuk apa? Memuji. Memuji siapa? Memuji siapa, anak-anak? Siapa tadi yang kuceritakan tentang dia? Anak-anak. Siapa? Baguskan dulu duduknya. Ya, tetap fokus sampai jam 9 nanti kita ini. Siap? Udah bosan? Udah ngantuk? Belum? Belum. Kalau ngantuk sama-sama diusir si jahat. Tapi ini kayaknya anak-anak memang gak ada yang ngantuk. Ya, oke. Jadi si jahat tetap menginginkan puji-pujian daripada manusia, ya. Dan ingat dikatakan tadi kenapa puji-pujian itu begitu berkuasa kalau kita naikkan, tapi puji-pujian kepada Elohim. Karena itu yang diinginkan si jahat. Sehingga kalau puji-pujian kita berikan kepada Elohim, maka akan ada kuasa. Iblis akan marah karena dia sulit untuk menyentuh kita. Karena dia akan sulit untuk apa? Mencobai kita di saat kita penuh dengan puji-pujian, ya. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Dia tetap berusaha bagaimana iblis supaya dipuji, yaitu melalui apa? Perhatian manusia, ketertarikan manusia. Dia tetap tarik, dia tetap ambil alih, ya. Melalui apa? Lagu-lagu dunia, ya. Melalui ketertarikan akan berbagai hal, ya. Jadi dia berusaha supaya ketertarikan kita kepada Elohim itu berkurang, bahkan hilang. Itu usaha daripada siapa? Si Lucifer, ya. Makanya hati-hati. Ini kita semua, jangan sampai ketertarikan kita akan sesuatu hal lebih besar daripada ketertarikan kita untuk memuji dan menyembah Elohim. Kita lanjut. Dikatakan tadi kalau puji-pujianlah yang diinginkan oleh si jahat daripada engkau. Di saat puji-pujian itu hanya kepadaku Elohimmu, maka si jahat dihalaukan daripadamu. Amin. Ingat, di saat puji-pujian ini Elohim yang berfirman loh, bukan saya yang mengatakan, ya. Di saat puji-pujian itu hanya kepadaku Elohimmu, maka si jahat dihalaukan daripadamu. Saya duduk sampai. Oke, kita lanjut. Bersaksilah, sampaikanlah firmanku ini kepada seluruh umatku. Sujud di hadapanku, memuji dan menyembah Elohim. Itulah sumber kekuatan bagimu. Sebagai sesuatu yang besar yang membangkitkan imanmu di dalam puji-pujian yang memuji kemuliaan Elohim yang berkuasa untuk mengubah kehidupan. Sampaikanlah puji-pujianlah yang kunantikan daripadamu di dalam roh dan kebenaran. Semua itulah yang ku kehendaki selama engkau masih berada di bumi ini, sampai harinya akan datang. Aku akan membawamu kembali sebagai mempelai suci. Sembahlah Elohimmu, sumber kehidupanmu. Diberkatilah selalu orang-orang yang menyerukan namaku di atas segala pujiannya. Nah, yang mampu memenangkanmu,
yang mampu menolongmu di hari kesusahan. Hanyalah puji-pujian, ya. Saya tidak akan katakan kalau kita terluput dari kesusahan, itu hanya khotbah kemakmuran yang keluar dari mulut saya. Saya lebih bagus mengatakan, siapkan hidupmu akan masa kesusahan itu, supaya kalau itu memang kita derita, kita tidak kecewa. Dan kalau itu kita tidak derita, alangkah besar sukacita dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang memampukan kita bertahan dan berdiri pada masa itu hanyalah puji-pujian penyembahan kepada Elohim, seperti yang dilakukan Daud di saat dia menghalau musuh, di saat dia benar-benar dalam kesusahan. Dia benar-benar memuji dan menyembah Elohim. Di saat dia benar-benar diserang oleh Saul, ya, benar-benar puji-pujian yang dia berikan kepada Elohim, tidak surut pujian penyembahannya kepada Elohim. Jadi pujian penyembahan yang seperti apa itu juga penting bagi kita untuk kita ketahui, ya. Yang mampu mengalahkan anti Hamasiah ini nanti dari kehidupanmu hanyalah puji-pujian yang diberikan dengan roh dan kebenaran. Seperti apa puji-pujian di dalam roh dan kebenaran? Ingat, dikatakan tadi, kalau puji-pujian yang memuji kemuliaanku, kata Elohim, yang berkuasa untuk mengubah kehidupanmu. Di saat engkau katakan, aku sulit sekali untuk melawan diriku, aku sulit sekali melawan hatiku. Nah, sesungguhnya perkataan seperti itu tidak pantas keluar dari hidup kita. Tetapi di saat kita sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Elohim, maka Elohim memberikan kuasa, kekuatan bagi kita untuk sangkal diri dan pikul salib. Melalui puji-pujian kita akan dimampukan untuk melakukan apapun. Kita dimampukan untuk menahan hati. Di saat kemarahan, kekesalan itu pun diserang kepada kita, kita mampu melewatinya. Sejak saya mengikut Elohim, yang Elohim taruhkan di mulut saya hanyalah Mazmur. Mohon maaf, menghafal lagu itu saya susah, tapi luar biasa hari ini saya bisa menghafalnya, ya. Itu baru tadi saya hafal karena benar-benar menyatu dan bagian teksnya sedikit, ya. Jadi saya jarang menghafal yang namanya lagu, ya. Yang keluar dari mulut itu kebanyakan apa? Mazmur, saudara. Jadi saya lebih sering itu udah petik gitar, sudah rancangkan mau nyanyikan lagu, ya kan. Nah, nanti hambar yang ada masuk ke penyembahan langsung. Jadi lagu-lagu yang kami nyanyikan pun itu berasal dari Mazmur. Nah, dan lagu-lagu rohani kebanyakan pun benar berasal daripada Mazmur, ya. Tetapi terlebih Mazmur itu berasal oleh kesaksian dari diri kita sendiri dan karena rasa cinta kita dari dalam diri kita sendiri kepada Elohim. Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang Elohim kehendaki. Karena Elohim mencari siapa? Elohim tidak mencari kamu yang katanya cantik. Elohim tidak mencari engkau yang katanya ganteng. Elohim tidak mencari engkau yang katanya kaya raya. Elohim tidak mencari engkau yang katanya terkenal. Tetapi Elohim mencari siapa? Penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadilah pemazmur. Pemazmur inilah yang menjadi kaki dia yang akan menerangi bumi ini yang penuh dengan kegelapan. Di saat kita menaikkan mazmur di satu tempat, alangkah mazmur itu, ya, akan berkumandang. Para malaikat surga pun akan menghantarkan puji-pujian kita. Radius 1 km, 2 km, bahkan beratus-ratus kilometer akan mengimpartasikan kemuliaan Elohim. Itu sebenarnya rahasia-rahasia yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran, dan ajarkan anak-anakmu untuk benar-benar menyembah. Ajarkan anak-anakmu supaya hidup sebagai penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tua, muda, anak kecil,
remaja, dewasa, harus diberikan tanda di dahi dan di tangan, yaitu apa? Kemuliaan, kebenaran daripada Elohim, kebenaran daripada firman-Nya. Dikatakan kalau tanda kita mengasihi Elohim, maka kita melakukan perintah-perintah Elohim. Ya. Saya akan baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua tadi, ayat yang ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi dikatakan kalau tanda kita mengenal Elohim, maka kita menuruti perintah-perintahnya. Apa perintah-perintahnya itu? Banyak, saudara. Perintah-perintahnya itu tertulis di dalam firman-Nya. Ada berapa banyak perintah-perintah yang telah dinyatakan oleh Elohim? 613, bukan hanya 10. Ya. Dan kita memahami perintah-perintah ini seperti apa. Jadi di saat kita taat akan perintah itu, itulah tandanya kita mengenal Elohim, bukan hanya tahu. Nah, di saat kita sudah mengenal Elohim, maka alangkah besarnya hati kita untuk tetap memuji dan menyembah Elohim. Kita akan didorong untuk semakin menyembah. Saya tidak katakan kalau saudara itu supaya menyembah, apalagi sudah di jalan kalau atau di mana-mana, ya kan, harus keluar suara. Di dalam hati pun, karena ada kalanya ya kita berkumpul-kumpul dengan saudara-saudara. Saya tidak pernah lepas dari penyembahan, bahkan di saat berkumpul, di saat apapun yang saya lakukan, ya, memasak, di dalam hati saya itu saya menyembah. Keluar saja mazmur itu. Itulah tandanya kita sudah berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Dan memang benar, kuasa daripada puji-pujian inilah yang bisa mengubahkan kita. Pertama sekali waktu Elohim melawat saya, itu yang dari mulut saya langsung keluar kata-kata, ya, kata apa yang keluar? Haleluya. Dan itu bersenandung, ya, itu seperti seriosa. Pertama diberikannya firman-Nya, ya. Jadi tangan saya itu menulis, itu tulisan-tulisan nubuatan. Kemudian suara saya itu keluar kata-kata, dan itu haleluya setelah saya kumpulkan, ya. Di saat kita sudah mengenal Elohim melalui firman-Nya, ya, maka kita dituntun untuk menjadi penyembah. Karena apa? Melalui penyembahan kita, ucapan syukur kita besar kepada Elohim. Jadi nyatakan dirimu sebagai penyembah. Ingat, dia tidak mencari dari suku A, suku B, suku C, suku D. Dia tidak mencari dari kota A, kota B, kota C. Dia tidak mencari dari gereja mana, ya. Dia mencari penyembah. Penyembah yang sesungguhnya pasti menyatakan buah roh diam di dalamnya. Haleluya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, anti Hamasya itu telah berdiri, dan sesungguhnya mereka telah menyatakan diri. Hanya terkadang kacamata rohani kita tidak mengenal siapa mereka. Dan banyak sekali dan sangat disayangkan, banyak sekali yang tidak mengenal dia. Nah, ini mungkin dalam seminggu ke depan kita akan keluar. Kemana Elohim tuntun? Ya, kami hanya taat saja. Yang pertama kami akan ke Surabaya, dan kami juga akan ke Jakarta. Nah, di sanalah nanti siapa yang mau, siapa yang haus dan lapar. Ada beberapa hal yang saya pernah sampaikan kepada saudara, mungkin saya tidak bisa munculkan itu di sini. Mungkin saudara sudah ada juga yang mendapatkannya, ya. Karena saya pun kirim dari WA itu hal yang sulit, ya. Karena apa? Ini kita kan sudah diretas ini semuanya. Jadi perlunya hikmah, ya.
Jadi di saat kami nanti pergi ke luar kota, engkau yang ada di Surabaya berikan hatimu, kita kumpul 2, 3, 4 orang kita bersama-sama. Saya akan jelaskan ya secara jasmaninya apa sih hal-hal yang sudah dikerjakan oleh mereka supaya saudara flashback. Dan benarlah karena mereka sudah membuat skemanya, mereka sudah membuat schedule mereka, bahkan ini sudah dari tahun berapaan, sudah dari abad berapa ini mereka telah rancangkan ke dalam bumi ini. Itulah yang hendak saya bukakan kepada saudara ya. Nah, jadi yang di Jakarta juga kumpul nanti, karena itu saya akan bukakan di laptop ya. Dan kalau ada supaya kita bisa buka bersama-sama ya, entah di rumah siapapun kita berkumpul, kalau ada TV-nya besar di layar televisi, atau kalau kita berkumpul di apartemen atau di mana, kita tampilkan di apartemen ada televisi, atau di gedung-gedungnya kita tampilkan melalui proyektor ya. Jadi tolong bantu saya dalam hal itu untuk mencari tempat ya berkumpul. Kalau memang Elohim harus hantarkan ke Kalimantan, ya kami harus ke Kalimantan. Kalau Elohim harus hantarkan kami sampai kampung, intinya ini kami sudah diperintahkan keluar ya. Dan saya juga tidak bisa membatasi waktu Elohim. Kalau Elohim katakan 1 hari pulang, pulang. Kalau Elohim katakan sampai 1, 2, 3 bulan engkau di sana, saya harus di sana. Karena hidup saya, hidup tim ini dipimpin oleh roh dan diperintah oleh roh, tidak bisa mengandalkan keinginan hati dan pikiran. Kena tegur ini ya kalau seperti itu ya. Jadi hanya itu yang bisa saya lakukan kepada saudara. Di samping saya memberitakan firman ini, saya bukakan hal itu supaya kacamata saudara terbuka. Ternyata hidup kita ini benar-benar diatur oleh mereka yang merancangkan untuk mengimbangi kuasa daripada Elohim. Lihat bagaimana cuaca kita ya, dan mereka memiliki kemampuan juga untuk memporak-porandakan karena mereka mau menyaingi Elohim. Sadar nggak saudara akan hal itu? Sadar nggak saudara akan kinerja-kinerja mereka? Bahkan ini saya melihat penyusupan mereka semakin besar melalui apa? Hal-hal rohani ya, hal-hal rohani. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara, jangan tertutup lagi mata saudara untuk melihat ini. Waktu sudah sangat dekat. Ini kita sudah di ujung tanduk ya. Saya lupa hari apa ya. Hari apa kalian pulang dari Medan? Rabu, Kamis ya? Rabu ya. Hari Rabu saya duduk biasa di kebun ya. Waktu saya duduk, Immanuel ada di samping saya. Tiba-tiba ada tangisan yang begitu besar ya. Kalau sudah ada tangisan, air mata ini langsung turun. Itu tanpa sebab musabab dari diri saya sendiri ya. Tiba-tiba mata saya diarahkan ke langit. Apa yang Elohim firmankan kepada saya? Anakku, aku telah memberitahukan semuanya. Aku telah membukakan semuanya. Tujuannya apa? Tujuan Elohim supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak susah sebenarnya, supaya kita tidak teraniaya sebenarnya. Bahkan secara jasmani ini pun Elohim mau pencobaan itu tidak terlebih besar kepada kita ya. Dan apa yang Elohim katakan? Aku telah memberitahukan, aku telah membukakan semuanya, tetapi mereka sulit untuk melakukan firman-Ku. Manusia katanya sulit untuk bayar harga sangkal diri dan pikul salib. Di saat kesusahan nanti yang akan engkau hadapi, Elohim sesungguhnya sudah buka jalan supaya tidak terlalu susah kita di masa itu. Tetapi siapa kita yang taat? Jadi kita tidak ada tuntutan sebenarnya. Kita tidak ada tuntutan. Jujur, kalau saya bisa berkata kepada saudara, dan memang saya harus katakan, ini hanya air mata dan air mata di dalam hati Elohim. Kenapa? Melihat umat manusia, sadari diri saudara ya, seberapa besar engkau menyatakan kemuliaan Elohim ada dalam diri.
Engkau yang memelihara hati yang bukan berasal daripada Elohim. Engkau teruji di saat apa? Di saat ada ujian. Air di saat dia mengalir dengan tenang, maka dia akan tetap tenang. Di saat tidak ada halangan, di saat tidak ada hambatan, dia tidak akan beriak. Tetapi di saat ada angin, di saat ada kayu atau batu atau karang, baru mereka terampas dan beriak. Demikian hidup saudara dan saya. Jangan di saat engkau merasa tenang-tenang saja, engkau merasa sudah tahan uji. Di saat ada ujianlah teruji hatimu. Apakah engkau masih gampang geram? Apakah engkau masih gampang panas hati? Apakah engkau masih gampang marah, tersinggung, kecewa, mengeraskan hati, kesal, jengkel? Perhatikan itu. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum
memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu,
dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.